Tribuners, senang sekali saya Ajeng Hatalia bisa kembali menyapa Tribuners tentunya kita di program Tribun Pastori. Apa kabar Anda ya? Dan kali ini kesehatan dengan menghadirkan narasumber yang tentunya berkompeten di bidangnya Tribuners. Kami sudah sounding juga untuk Tribuners di Instagram dan juga Facebook fanpage kami terkait dengan tema yang bakal kita bahas ya, yakni jangan abaikan vaksin HPV atau HPV. Ini sebenarnya vaksin apa sih dan kegunaannya untuk apa? Vaksin ini langsung bakal kita bahas dengan skin expert RH Amben. Di sini sudah ada Dokter Evelyn Tasani. Halo, selamat sore. Selamat sore. Kabarnya gimana? Sangat luar biasa. Luar biasa. Ini kali keempat kita ketemu lagi ya. Iya, betul. Di Tribun Pastori tentunya karena kita care banget nih sama Tribuners ya tentang kesehatan kulit dan lainnya, terutama jika hal-hal ini bisa diakses dengan mudah di Kota Manise kita yang ada sudah ada RH Skin Ambon ya. Jadi Tribuners itu udah bisa mengkonsultasikan segala hal yang berkaitan dengan kesehatan kulit terutama ya, dengan skin expert kita yang ada di sini juga. Nanti kalau ke RH Skin Ambon itu ketemunya sama Dokter Eva, juga ada Dokter Iren juga ya. Oke. Nah, Tribuners, sebelum kita ngobrol-ngobrol terkait dengan tema ini, saya mau mengingatkan kembali ke Tribuners, kalian kalau pengen bertanya ya terkait dengan tema kita yaitu vaksin HPV ini, nanti boleh banget di kolom komentar. Kita bakal ngobrol bareng sama Dokter Eva di sini. Baik, Dokter Eva, mungkin sebelum kita lebih jauh ya obrolin tentang manfaat dan juga siapa saja yang boleh suntik vaksin HPV ini, boleh dijelasin ke Tribuners dulu sebenarnya apa sih vaksin HPV itu? Ya, jadi yang kita bahas HPV dulu ya. Jadi HPV itu merupakan singkatan dari Human Papilloma Virus. Nah, di mana virus ini merupakan virus yang dapat memicu masalah pada kulit kelamin, seperti kutil kelamin, dan juga dapat menyebabkan terjadinya kanker mulut rahim atau kanker serviks. Nah, kemudian virus ini juga biasanya paling sering menyerang usia produktif atau usia subur. Nah, yang di usia aktif, berapa itu? Nah, rentan usia kurang lebih menurut WHO usia subur itu antara usia 14 sampai dengan 49 tahun. Nah, jadi usia subur yang sudah aktif secara seksual ya. Jadi dengan kata lain, biasanya virus HPV ini risikonya lebih besar terjadi pada orang-orang yang memang sudah aktif secara seksual. Berarti memang infeksi HPV ini merupakan penyakit seksual ya, Dok ya? Ya, bisa. Lalu gimana sih penularannya, seperti apa itu, Dok? Untuk penularan dari virus HPV sendiri itu bisa terjadi melalui dua cara. Yang pertama, yang paling banyak sekitar 85%-nya itu terjadi melalui hubungan seksual. Nah, jadi hubungan seksual dengan orang yang memang terinfeksi virus HPV. Nah, selain hubungan seksual itu juga bisa secara non seksual. Jadi ini sekitar 15% ya terjadi melalui kontak non seksual. Misalnya melalui kontak langsung, kontak kulit. Kayak bersentuhan kulit. Gitu ya? Betul. Atau juga bisa dengan kontak dengan benda-benda yang sudah terkontaminasi dengan virus HPV. Lalu gimana kalau kita tidak mengetahui seseorang itu terkena HPV tapi sering ini kontak gitu, skinship apa gitu? Memang kalau untuk mengetahuinya kalau secara fisik ya memang tidak bisa dibedakan ya. Biasanya dengan pemeriksaan. Betul. Biasanya. Atau kecuali kalau misalnya bentuknya kutil ya. Kutil ya, selain kutil di kemaluan atau kelamin, juga kan HPV ini juga bisa menyebabkan kutil di bagian tubuh lainnya, misalnya di tangan, paling sering di tangannya. Itu juga mungkin bisa kelihatan ya kalau kutilnya di tangan. Mungkin alangkah lebih baiknya lagi orang yang kita masing-masing sadar ya dan melakukan pemeriksaan dan juga mencegah agar orang-orang di sekitar kita itu tidak tertular melalui kontak fisik tadi ya. Karena memang ada beberapa cara penularan si virus ini seperti yang tadi disebutkan oleh Dokter Eva. Baik, Dok, lalu betul nggak sih kalau HPV ini bisa menyebabkan kanker gitu? Ini betul ya, Kak. Nah, biasanya infeksi HPV yang persisten dan menetap
dan tidak diobati dalam jangka lama itu bisa berisiko menimbulkan kanker. Terutama apabila yang menginfeksi adalah virus yang masuk dalam kelompok high risk. Nah, jadi mungkin sebelum ke sini saya bahas sedikit dulu Boleh. bahwa virus HPV sebenarnya tipenya banyak. Nah, tetapi secara umum kita dapat mengelompokkan menjadi 2 kelompok besar. Yang Apa pertama aja? adalah kelompok low risk atau yang risiko rendah. Ya, contohnya misalnya tipe 6 sama tipe 11 ya. Tipe 6 dan tipe 11 itu Ya, resiko yang rendah ya. Risiko rendah. Oke. Biasanya yang risiko rendah ini akan menyebabkan kutil kelamin atau yang kita kenal juga dengan kondiloma acuminata. Sedangkan kelompok yang kedua itu adalah kelompok yang high risk. Risiko mendapatkan HPV itu lebih tinggi begitu risiko ya. Tinggi. Nah, yang kelompok risiko tinggi ini disebut juga dengan kelompok onkogenik. Nah, artinya apa? Artinya dia dapat berisiko menimbulkan terjadinya kanker. Terutama ya kanker serviks contohnya ya yang paling banyak. Baik. Ya, Tribuners itu sudah bisa mencerahkan kita ya terkait dengan HPV ini. Lalu kalau di Indonesia sendiri, Dok, kira-kira prevalensi HPV ini seperti apa? Nah, sebenarnya kalau HPV ini dapat menyebabkan 1 dari 20 kasus kanker yang terjadi pada pria dan wanita, di mana sekitar 630.000 kasus baru, kanker baru ya, di dunia itu disebabkan oleh infeksi daripada virus HPV ini. Nah, kemudian infeksi virus HPV itu salah satunya kan paling banyak menyebabkan kanker serviks. Nah, di mana kanker serviks sendiri untuk Indonesia itu menempati urutan pertama di Asia Tenggara. Iya, betul. Nah, jadi memang di mana setiap jamnya itu kurang lebih terdapat 2 wanita yang meninggal karena kanker serviks ini. Dan dalam 1 hari itu biasanya ditemukan lebih dari 100 kasus baru kanker serviks. Wah, bisa Jadi kita memang bayangkan ya. cukup tinggi. Iya, betul. Dan kebanyakan kematian juga disebabkan oleh virus ini seperti itu. Itulah kenapa sih memang banyak pihak termasuk pemerintah sendiri pun mendorong untuk masyarakatnya ya, terutama di usia produktif tadi seperti yang dijelaskan oleh Dokter Eva untuk melakukan vaksin HPV ini. Ini sebenarnya untuk salah satu cara untuk mencegah kita tertular dari penyakit atau infeksi HPV. Baik, Dok, untuk HPV ini ada berapa tipe? Kalau tadi yang disebut ada high risk dan juga low risk ya, ada tipe 6 dan 9. Selain itu ada tipe apa lagi dan seperti apa perbedaannya? Kalau untuk virus HPV yang sudah diidentifikasi itu kurang lebih ada 200 lebih ya virus yang memang sudah teridentifikasi. Namun ada kurang lebih 9 tipe yang paling banyak menyebabkan infeksi. Nah, yaitu diantaranya yang pertama ada tipe 6 dan juga 11 yang ini yang termasuk dalam kelompok virus yang low risk tadi yang sudah dijelaskan. Nah, selain itu ada juga 7 tipe lainnya, yaitu antara lain tipe 16, 18, 31, 33, 45, 52, dan tipe 58. Jadi ketujuh ini yang masuk dalam kelompok virus yang high risk tadi. Jadi yang berisiko menimbulkan kejadian kanker serviks ya. Baik, itu gejala-gejalanya udah bisa dilihat ya Dok ya, dari 9 tipe tadi. Kalau dari segi gejala, memang kalau untuk kanker serviks untuk stadium awal itu kadang sulit ya. Sulit ya. Nah, kalaupun memang ada gejala-gejalanya biasanya berupa seperti keputihan atau misalnya perdarahan saat berhubungan atau misalnya rasa nyeri saat berhubungan. Nah, nanti kalau memang sudah di tingkat yang lebih lanjut, itu baru mulai ada gejala seperti penurunan berat badan dan lain sebagainya. Baik Dok. Ngeri banget kalau dibayangkan ya Dok ya. Kadang juga kita malu ataupun takut begitu untuk melakukan pemeriksaan, deteksi dini dan segala macamnya. Alangkah baiknya kalau memang sudah melihat gejala-gejala seperti yang tadi disebutkan oleh Dokter Eva itu langsung deh membawa diri ya untuk diperiksa. Nah, ini langkah pencegahannya. Apakah benar nih Dok dengan vaksin HPV itu bisa mencegah kita dari terkenanya infeksi ini? Ya, betul. Vaksinasi HPV ini telah terbukti efektif dalam mengurangi risiko infeksi daripada HPV ini dan juga penyakit yang disebabkannya seperti misalnya kutil kelamin dan juga kanker mulut rahim tadi ya. Ya, kalau informasi terkait dengan HPV ini seperti apa Dok? Vaksin HPV ini?
Kalau untuk vaksinnya sendiri sebenarnya yang sudah di-approve oleh FDI itu ada 3 sebenarnya ya. Jadi yang pertama itu vaksin yang bivalen, ya biasanya namanya yang Cervarix itu. Nah itu melindungi terhadap 2 tipe HPV yaitu 16 dan juga 18. Kemudian yang kedua itu ada yang melindungi terhadap 4 tipe atau yang kita kenal juga dengan Gardasil 4 ya. Nah, untuk Gardasil 4 ini dia melindungi terhadap 4 subtipe dari virus HPV, yaitu selain tipe 16 dan 18 tadi, ada juga perlindungan terhadap tipe 6 dan juga tipe 11. Nah, kemudian yang ketiga ini yang terbaru adalah yang Gardasil 9. Nah, untuk Gardasil 9 itu sendiri itu dapat melindungi terhadap 9 tipe daripada virus HPV. Jadi selain 4 tipe yang tadi, itu juga ada tambahan 5 tipe lainnya, yaitu tipe 31, 33, 45, 52, dan juga 58. Baik, ini yang direkomendasikan untuk di vaksin ini yang mana nih, Dok? Ada banyak Sebenarnya sekali. kalau di kita punya ada Gardasil 4 sama Gardasil 9 ya. Okay. Kalau secara efektivitas ya dua-duanya cukup efektif. Tapi memang untuk yang Gardasil 9 itu cakupan lingkup perlindungannya pasti lebih banyak karena lebih banyak jadi ya betul. lebih ini ya lebih terproteksi gitu ya. Oke, I see. Baik, Tribuners, saya mau mengingatkan kembali kalian yang pengen bertanya ya, boleh banget di kolom komentar. Kita masih punya beberapa menit lagi sebelum kita closing. Dan apakah sudah ada pertanyaan di kolom komentar, Tribuners? Kita cek dulu. Ya, jadi Tribuners kita sudah bisa membayangkan betapa pentingnya melakukan vaksinasi HPV ini ya. Ini sebagai bentuk perlindungan terhadap diri kita sendiri ataupun orang-orang di sekitar kita juga. Karena seperti yang tadi dijelaskan oleh Dr. Eva itu penularannya cukup beragam ya. Tidak hanya melalui hubungan seksual saja. Betul kan, Dokter? Iya, tetapi juga ada bermacam-macam, bahkan skinship, tahu kan skinship ya, itu bisa juga menyebabkan karena dia menular melalui keringat, kontak langsung atau keringat gitu ya, Dok ya. Oke, adakah pertanyaan? Kita boleh cek dulu. Dokter ini thank you banget ya. Sudah memberikan pencerahan, pemahaman begitu, karena kita yakin sungguh bahwa kalau terkait dengan kesehatan terutama ya, meraba-raba informasi itu fatal begitu Tribuners, jadi kita alangkah baiknya memang dengar langsung dari expertnya. Nah Tribuners, jadi kalian yang pengen untuk melindungi tubuh kalian dengan vaksinasi HPV ini bisa banget ya di RH atau P and Skin Disease Center yang tersedia tadi yang disebutkan oleh Dr. Eva, yaitu 3 kali Gardasil 4 dan Gardasil 9 ya. Kalau di Ambon Tribuners kita punya RH Skin Ambon yang tentunya kalian bisa langsung ke sana dan melakukan vaksinasi HPV ini. Sebelum melakukan vaksinasi, apakah memang para pengunjung atau Tribuners ini bisa konsultasi terlebih dahulu begitu, Dok? Ya, sebelum melakukan vaksinasi memang disarankan sebaiknya melakukan konsultasi terlebih dahulu. Baik, ya. Ini di bulan Oktober ada yang menarik nih di bulan Oktober buat Tribuners dan juga para masyarakat Kota Ambon Provinsi Maluku yang ingin sekali vaksinasi HPV ini. Di bulan Oktober tuh ada promo loh, diskonnya tuh sampai 10% untuk HPV ini, vaksinasi HPV ini. Jadi buruan, tinggal tunggu apa lagi gitu ya. Ini nanti kemana nih? Kita nanti masih punya pertanyaan tambahan sih, tapi mungkin boleh dikasih tahu dulu RH Skin Ambon itu ada di mana gitu. Ya, RH Skin Ambon lokasinya di Jalan Antoni Rebo, tepatnya di depan Hotel Atlantik. Ya, Dok, tadi dijelasin juga kalau yang terkena virus HPV ini bisa menyebabkan kanker dan salah satunya yaitu kanker serviks begitu ya. Apakah vaksinasi HPV ini hanya diperuntukkan oleh ke perempuan saja ataukah seperti apa? Laki-laki juga rentankah ataukah bagaimana? Nah, sebenarnya vaksin kanker serviks ini tidak hanya untuk perempuan ya, untuk laki-laki juga boleh untuk dilakukan vaksinasi HPV ini ya. Nah, karena
untuk laki-laki yang mendapatkan vaksin ini juga melindungi terhadap risiko terjadinya kanker anus, kemudian kanker penis, dan juga kanker orofaring. Oke. Lalu nanti kalau ada yang bertanya lagi, kita kan nggak aktif tuh secara seksual, ngapain suntik HPV gitu? Nah, itu mencegah kan selalu lebih baik ya daripada mengobati. Betul sekali. Tapi mungkin jangan mikir stigma, atau kita jangan bikin stigma kalau ketika orang datang untuk suntik HPV, misalnya ini dia nih yang suka, yang udah aktif secara seksual gitu. Padahal seperti tadi yang dijelaskan oleh Dokter Eva itu, memang suntik vaksinasi HPV ini lebih bagusnya untuk mencegah, dan usia-usia reproduktif seperti tadi yang dijelaskan mulai dari 14 tahun. Kalau 14 tahun itu kan kelas berapa tuh? SMP kelas 3 ya? SMP kelas 3, SMA kelas 1 begitu ya. Kebetulan sekarang juga vaksin HPV ini juga sudah masuk dalam program wajib pemerintah. Betul. Jadi targetnya itu untuk anak usia anak kelas 5 dan kelas 6 SD, berarti kurang lebih 11-12 tahun ya. Iya, betul. Nah, karena biasanya pada usia ini ya belum aktif secara seksual ya. Tapi untuk mencegah, sekali lagi Tribuners, nah kalau hal-hal seperti ini memang sulit gitu ya, kayak nggak nyampe gitu usia anak tadi yang kayak dari 10, 11 sampai 14 itu memikirkan hal tersebut. Ini langkah kesadaran ini harusnya diambil oleh orang tua begitu ya, untuk melindungi anak-anaknya agar kedepannya amit-amit terhindar dari infeksi HPV atau sampai dengan kanker mulut rahim atau kanker serviks. Oke, terima kasih sekali lagi Dokter Eva yang sudah memberikan pencerahan buat kita terkait dengan vaksin HPV ini, pentingnya seperti apa, dan risiko-risiko kalau terutama yang sudah aktif secara seksual dan seksualitas gitu ya, tapi tidak sudah menikah ya. Atau sudah menikah, betul sekali Tribuners. Nah, jangan kalian ketinggalan promo-promo menarik dari RH Skin Ambon ya Tribuners. Kalian tuh boleh banget nih ikutin di Instagramnya RH Skin Ambon atau @rh_autopsycenter ya, dan langsung aja kunjungi deh di alamat yang tadi udah disebutkan oleh Dokter Eva, nanti bisa konsultasi dulu. Dan selain itu juga kalian bisa berkonsultasi terkait dengan persoalan kulit lainnya Dok ya, di RH Skin Ambon. Jadi tidak perlu khawatir, karena di Ambon kita udah punya hal-hal yang sudah memfasilitasi kecantikan dari dalam sampai di luar kita. Di mana lagi kalau bukan di RH Skin Ambon. Dan kayak banyak narasumber Cansuku Dr. Eva Lintasane yang sudah hadir di Tribun Bastory khusus membahas terkait dengan kesehatan di sore hari ini. Kita bakal jumpa lagi di episode berikutnya Tribuners. Kalian pantau terus www.tribunambon.com. Jangan lupa untuk follow juga akun Instagram tribunambon.com. Terima kasih Dr. Evalin. Kita akan jumpa di lain waktu. Dan Tribuners, selamat melanjutkan rutinitas Anda. Amatur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.